menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu rohani dalam bahasa Inggris dengan lirik sebagai berikut. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Lagu ini mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti apa yang akan ada di masa depan. Namun kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan dan Tuhan memegang tangan kita. Dan bila kita sungguh-sungguh mempercayai hal ini, kita akan tetap beriman dan bersuka cita di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini dan apapun yang akan terjadi di masa depan. Mari kita ingat kisah Joshua dan bangsa Israel ketika mereka harus menyeberang sungai Yordan menuju tanah perjanjian dalam Joshua pasal 3. Tuhan sudah berjanji pada mereka dalam Ulangan 8 ayat 7-9, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 40 tahun yang lalu, dari 12 pengintai yang disuruh Musa mengintai tanah Kanaan, 10 orang di antara mereka membawa kabar negatif. Seperti inilah ucapan mereka yang tertulis dalam Bilangan 13 ayat 31-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yosua 5 ayat 6 menuliskan, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah, bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sebabnya selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun, sampai kemudian generasi berikutnya yang akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kita dapat membayangkan bahwa anak-anak mereka selama 40 tahun sudah terbiasa hidup di padang gurun. Mereka tentunya sudah mendengar kisah dari orang tua mereka bahwa Tuhan berjanji memberi mereka tanah Kanaan, dan juga kisah bahwa ada raksasa yang hidup di tanah Kanaan. Selama ini mereka tidak pernah menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke sana, dan sekarang mereka harus menyeberang sungai Yordan untuk menghadapi suatu hidup di tempat yang sungguh amat berbeda dengan kehidupan mereka selama 40 tahun ini di padang gurun. Harus menyeberang sungai Yordan menuju ke tempat baru juga adalah gambaran bagi keadaan kita dalam menghadapi masa depan. Khususnya kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan akibat pandemi COVID yang terjadi saat ini. Bagaimanakah kita harus menghadapinya? Sebagian orang mungkin akan takut, khawatir, dan cemas. Sebagian lagi merasa percaya diri oleh karena adanya kemajuan teknologi. Ada pula yang tidak begitu peduli dan pasrah saja. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, kita menghadapi masa sekarang ini dan masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus.
Mungkin setahun yang lalu kita tidak akan pernah menyangka bahwa sekarang ini akan ada pandemi virus COVID-19 yang memakan banyak korban dan membuat banyak negara di seluruh dunia harus melakukan lockdown atau social distancing. Kita melihat bahwa virus ini dapat mengenai orang dari semua kalangan dan memberi dampak pada ekonomi, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak bisnis yang merugi bahkan ditutup. Dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak kegiatan olahraga, bahkan dalam skala internasional, yang ditunda. Begitu juga kegiatan sosial dan keagamaan. Pandemik virus COVID-19 sangat banyak mengubah hidup kita saat ini, dan juga tentunya untuk masa yang akan datang. Kita tahu bahwa masa depan kita dijamin oleh Tuhan, karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah Alfa dan Omega, dan Tuhan Yesus tidak berubah. Sama seperti Dia menyertai bangsa Israel ketika menyeberang sungai Yordan ke tempat yang berbeda, Dia akan juga menyertai kita menyeberang ke masa depan di mana banyak hal akan berbeda dari sebelumnya. Mari kita menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ada beberapa hal yang perlu selalu kita ingat dan kerjakan, yakni yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan sudah menolong dan menyertai kita di masa yang lalu, dan tetaplah berpegang pada perintah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel juga mengingat bagaimana Tuhan menyertai mereka di masa lampau, dan Tuhan mau mereka terus berpegang pada perintahnya. Ulangan 8 ayat 2-4 berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini." Ulangan 29 ayat 5 berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kita harus mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau. Kita tahu bahwa Tuhan tidak berubah. Jika dahulu Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan menolong, dan di masa depan Tuhan tetap setia menolong. Bangsa Israel mengingat bagaimana tiap hari mujizat Tuhan memelihara mereka. Mereka makan mana setiap hari, bahkan pakaian dan alas kaki mereka tidak rusak selama puluhan tahun. Mereka juga tentunya mengingat bagaimana mereka menyeberang laut dengan mujizat. Mereka mengingat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel tidak tahu pasti apa yang akan terjadi ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa mana tidak lagi diturunkan Tuhan setelah itu. Jadi ada perubahan, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Kita juga tidak tahu secara detail apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah memelihara kita di waktu yang lampau. Dia tidak akan berubah dan akan terus memelihara kita di masa yang akan datang. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Bahkan kita dapat membuat daftarnya, lalu berulang kali membacanya dan bersyukur akan semua hal tersebut. Dan biarlah itu meneguhkan iman kita dan juga membuat kita terus berpegang pada perintah Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Yang kedua, mari selalu memiliki hadirat Tuhan setiap hari melalui persekutuan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Yosua 3 ayat 1-3 menuliskan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Di sini dituliskan bahwa tabut perjanjian harus ada menyertai mereka saat mereka menyeberang sungai Yordan. Dan bila kita baca Yosua pasal 3 dan pasal 4, tabut perjanjian berulang kali disebut atau dituliskan. Kita tahu bahwa itu menggambarkan hadirat Tuhan bagi kita saat ini. Dan dari kisah bangsa Israel, kita tahu bahwa tiap kali tabut perjanjian tidak bersama mereka akan ada kekalahan. Mari kita baca lagi Yosua 3 ayat 11-17. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam, pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sungguh luar biasa, mujizat Tuhan terjadi lagi bagi bangsa Israel, dan mereka menyeberang dengan selamat oleh karena ada tabut perjanjian tersebut. Kita juga dapat menyeberang atau menghadapi masa depan dengan menang bila kita selalu memiliki hadirat Tuhan bersama kita. Mari kita bertobat bila selama ini kita tidak merindukan hadirat Tuhan dan tidak menjadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kita tidak akan sanggup menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu mau menolong kita. Namun kita harus mau membuka hati kita kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan setiap hari. Sebenarnya sangat luar biasa kita dapat berdoa dan berseru kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Janganlah kita melupakan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Dan sangat dahsyat kuasa Tuhan yang dapat kita terima bila kita beriman. Dan iman kita datang bila kita memiliki firman Tuhan dalam hati kita. Marilah di saat sekarang ini kita justru lebih banyak belajar firman Tuhan. Firman Tuhan memberi damai dalam hati kita. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bila kita memiliki firman, kita memiliki hadirat Tuhan senantiasa bersama kita. Apapun yang menanti di masa depan dapat kita hadapi bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1-2 berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan
yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang ketiga, mari kita bertobat sungguh-sungguh dan berjalan dengan iman setiap hari. Keadaan-keadaan yang tidak biasa seperti pandemi COVID-19 ini kiranya membuat kita merendahkan diri dan bertobat. Semua kita pasti memiliki satu hal atau beberapa hal di mana kita perlu bertobat setiap hari. Misalnya, ada kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Ada pemikiran, ucapan-ucapan, dan tindakan yang tidak sesuai firman yang harus kita ubah setiap hari. Bagi kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara dalam hati nurani kita ketika kita menjalani satu gaya hidup yang berdosa, agar kita berbalik dan bertobat. Bila kita mau mendengarkan suara Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk berubah setiap hari menjadi lebih baik, menjadi lebih seperti karakter Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, "Janganlah padamkan roh." Kita yang harus memilih apakah kita mau bertobat dan patuh kepada suara Roh Kudus, atau kita tetap mau dipengaruhi oleh semua hal-hal negatif sehingga hidup kita tetap sama atau bahkan semakin jauh dari kehendak Tuhan. Ada beberapa pengaruh negatif yang harus kita waspadai dalam hidup ini, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Misalnya, A. Pergaulan yang buruk. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri." 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." B. Materialistis. Matius 6 ayat 24 berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." C. Iri hati. Amsal 14 ayat 30 berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Ada banyak hal lainnya yang harus kita waspadai. Jangan sampai menguasai hati kita, sehingga menjauhkan kita dari Tuhan dan dari kuasa-Nya. Ini bukan saat untuk terus dalam hidup yang lama, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan. Justru inilah saatnya kita bertobat dan melangkah dengan iman. Yakobus 2 ayat 20 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sama seperti bangsa Israel mengambil tindakan iman, maka mujizat terjadi, kita juga harus selalu melangkah dengan iman. Josua 3 ayat 13 berkata, "Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan menghargakan iman kita dan selalu menyertai kita.
Janji Tuhan diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka dapatkan melalui tindakan iman. Sama halnya bagi kita, kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan bila kita berani bertindak dengan iman. Tidak ada kita yang sempurna, namun seberapa hikmat Tuhan yang ada pada kita, mari kita patuhi Tuhan dan kita melangkah dengan iman. Mungkin banyak orang berkata bahwa keadaan sekarang karena pandemi COVID-19 sangat buruk, kedepannya akan tambah buruk. Para ahli di berbagai bidang mempunyai pendapatnya masing-masing, dan ada yang memprediksikan dibutuhkan waktu lama untuk dapat pulih kembali. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan firman-lah yang harus kita simpan dalam hati kita, dan kita percayai, dan kita ikuti. Firman Tuhan telah mengajari kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kita tidak menyangkal bahwa ada keadaan yang tidak baik. Banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab juga mengalami keadaan yang tidak baik. Dan itu terjadi bukan karena mereka berdosa, justru karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan karena itulah keadaan dunia pada saat itu, di mana mereka ikut mengalami penderitaan. Tapi Tuhan selalu memelihara mereka, bahkan membuat mereka menjadi terang, menjadi berkat bagi generasi mereka. Kita mengingat kisah Yusuf yang dijual di Mesir, dituduh dan dimasukkan penjara, namun kemudian justru menjadi penguasa yang menyelamatkan hidup banyak orang. Kita mengingat kisah Yakub ketika ditipu di rumah Laban dan harus bekerja bagi Laban, tapi kemudian ia menjadi Israel. Betapa berbeda keadaannya. Kita mengingat kisah Naomi yang sangat berduka di tanah Moab, kehilangan suami dan anak-anaknya, tapi digantikan oleh sukacita oleh karena Rut yang ikut dengannya. Bahkan dari keturunan Rut lahirlah Mesias. Kita mengingat kisah Daud yang dikejar-kejar untuk dibunuh selama bertahun-tahun, namun akhirnya menjadi Raja Israel dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita mengingat kisah Yunus di perut ikan, namun akhirnya menjadi pengkhotbah firman yang menyelamatkan jiwa. Kita mengingat kisah Ester yang yatim piatu dan dipaksa masuk istana, namun akhirnya menjadi ratu yang menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Kita mengingat Daniel yang dibuang ke Babel, namun akhirnya menjadi pembesar dan menuliskan banyak penglihatan untuk masa yang akan datang. Kita mengingat Paulus yang harus dipenjara oleh karena Injil, namun justru menghasilkan banyak tulisan yang memberkati sampai generasi saat ini. Kita mengingat Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos dan ia menulis buku Wahyu. Dan terutama kita mengingat Tuhan Yesus yang berada 3 hari di dalam kubur, namun bangkit pada hari ketiga. Situasi yang sangat tidak baik sekalipun dapat mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi marilah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan bertindak dengan iman tiap-tiap hari. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan mengajari dan memimpin kita. Jangan ada kita yang ragu akan kasih Tuhan Yesus dan kuasa firman-Nya. Tuhan Yesus memanggil kita semua saat ini untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah kita datang kepadanya, bahkan membawa orang lain lagi datang kepada Tuhan Yesus dengan terus memberitakan Injil dan berdoa bagi mereka. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan itulah yang kita beritakan melalui perkataan kita dan hidup kita seluruhnya. Yohanes 3:36 berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak, kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal." Dan itulah yang harus kita kerjakan saat ini.
dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kita memang tidak tahu kapan waktunya, tapi marilah kita bekerja terus untuk Tuhan. Matius 24 ayat 36, 42 dan 44 menuliskan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari kita hadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Terlebih lagi kita mengetahui bahwa masa depan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan, di sorga, di Yerusalem baru, bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Biarlah hati kita selalu mengingat firman dalam Wahyu 22 ayat 20 yang berkata, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus.